Welcome to my imaginary world. My name is Rizky Ditya and I am the host Ngosan Ngobrol Santuy. Welcome. Udah deh. It's a new day. It's a new life. It's a new day. Gue udah lupa banget yang namanya pembukaan podcast gue sendiri. Karena udah lama juga gak bikin konten sama sekali. Sekarang tanggal berapa ya? Gue lupa lagi. Tanggal berapa sekarang ya? Ntar gue cek dulu deh. Tanggal 28 bulan Mei. Ya. Tanggal 28. Udah lama banget gue nggak bertemu dengan kalian semua, nggak bikin konten untuk kalian semua gitu. Udah lama banget kayaknya setahun ya, kayaknya gue lupa sih, kayaknya setahun deh. Dan juga baru memutuskan untuk kayak ya udah gue podcast dulu deh gitu hari ini. Gue jadi belum ada apa ya, kalau dibilang buntu ide ya bisa dibilang buntu ide juga. Terus juga ada hal yang lebih penting dari untuk mengerjakan ini gitu. Kalau boleh jujur sih kayak gitu. Jadi gue ada project yang lebih penting ya, gue bisa bilang tuh ada project yang lebih penting gitu. Jadi ya gue lebih mementingkan itu gitu sih. Ya itu bisa menjadi topik juga hari ini gitu. Ya udah. Oke, gue akan menceritakan ini dulu kali ya. Kemana aja sih gitu. Ingat gue kayak lupa dah. Kalau gue kopi gue mana ya? By the way, gue lagi ada di Bekasi. Lagi ada di tempat kopi temen gue nih. Apa yang namanya tempat kopi lu nih? Mati orang. Halo bro. Tutan gue mana? Sepi. Iya. Buset nih, kopi pahit banget. Pegang. Oke. Ya gue lagi ada di Bekasi, lagi di tempat kopi temen gue gitu. Mungkin kedengarannya kayak sepi banget gitu kali ya, memang kayak sepi banget. Oke, jadi gini. Jadi singkat gue terakhir bikin konten itu tuh Waltruk ya. Gue lupa bulannya apa, kayaknya sih mau menuju ke apa ya? November kan ya, November ke Desember deh. Gue lupa, kayak November akhir mau ke Desember kayak gitu. Jadi mau menjelang ulang tahun gue di Desember. Nah waktu itu sebelum Desember, jadi sebenarnya di November
gue ada project, jadi dapat project baru di sebuah pekerjaan di bulan November. Nah gue harus ke Solo waktu itu. Dari Solo itu ya mengejar project, gue lupa tanggal berapa, bener-bener miss banget, gue lupa. Sebenarnya panjang banget sih gue diceritain ya. Masa ya sih gue ceritain semua sih ya. Pokoknya ya, ini singkat-singkat aja deh. Soalnya panjang banget gue diceritain semuanya. Pokoknya November akhir gitu gue ada project. Habis dari project itu skui lah akhirnya kan. Ya gak skui banget lah. Akhirnya gue ke Bali. Awalnya itu merayakan ulang tahun adik gue gitu. Ulang tahun adik gue yang paling akhir, yang paling bontot di Bali saat itu. Sampai Desember deh. Pokoknya sampai Desember. Akhirnya gue sebentar lah di sana ya, sebentar kayak berapa bulan gitu di Bali untuk stay sebentar. Ya, makanya kalau cerita ini panjang banget gitu. Untuk healing sih kalau gue. Akhirnya gue kayak ya udah gue pengen di sini dulu sementara gitu di Bali. Akhirnya kayak 3 bulan deh gue selap. Iya kayaknya deh. Seinget gue. Enggak, nah. Ini kan tumis lagi gue. Sorry. Jadi bukan Desember men. Desember itu gue itu di Bogor. Terus habis itu ke Jogja gue waktu itu. Sorry. Jadinya tuh bulan apa itu ya? Gue jadi lupa. Pokoknya itu gue skip nggak bikin konten tuh. Gue lupa deh gue nonton kapan ya. Adik gue yang akhirnya Juni apa Juli ya? Apa Oktober kayak deh. Oh iya Oktober. Sorry Oktober lah. Oktober itu di sana ya, kita ke Bali. Sebelum Oktober apa sih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, September akhir itu ke Solo dulu. Dari situ ya baru ke Bali. Dan ya dari Oktober, November akhir ke Desember balik dulu ke Jakarta. Habis itu ke Bogor dah tuh. Ya biasa gitu. Apa ya orang tua gue kayak pengen apa sih? Bukan ngerayain sih, kayak ngasih hadiah lah gitu, kayak jalan-jalan yuk kayak gitu. Ya kan. Terus gue juga aji mumpung kayak pengen nyenengin adek gue juga gitu, yang lain kayak udah ulang tahun gue mending kita jalan-jalan aja deh gitu. Maksud gue gitu kan. Gak usah yang aneh-aneh gitu. Walaupun sebenarnya ngeluarin dana juga sih, itu sama juga dengan aneh-aneh juga. Ngeluarin budget yang lebih, karena dari situ yang tadinya tuh abis dari Bogor harusnya ke Bali lagi. Tapi karena ya, mungkin bosan kali ya jadinya, karena gue lumayan rada lama juga di sana kan waktu itu. Jadinya kayak yaudah kita memutuskan untuk ke Jogja. Nah dari situ. Nah sebelum di Jogja sebenarnya ada cerita juga nih. Tapi gue mau untuk flashback dikit untuk ngomongin konten. Baik lagi ke konten. Ya gue jujur aja sih, gue dibilang lepas tanggung jawab juga ya kayak ya udah dah, udah kesenangan juga gitu kan. Apalagi pas waktu itu kita kena pandemik tuh Februari apa Maret gitu kan. Itu harusnya gue jalan ke Bali itu tuh harusnya Februari gitu. Tapi karena pas ada pandemik itu gagal, jadinya mungkin balas dendamnya tuh di Oktober ke November itu. Jadi kayak ya udah deh, tiketnya kan karena udah angus juga gitu kan. Ya mau gimana lagi gitu kan. Ya udah skuinya tuh di situ, kayak ya udah deh ngambil liburnya tuh dari situ gitu. Kayak gitu sih sebenarnya gitu kan. Ya kalau mau diceritain semua sih ya banyak banget sih men gitu. Banyak banget sih. Gimana ya ceritanya ya? Apa ya, capek sendiri gitu.
Ini sebelum ini ya, sebelum berangkat ke apa? Terus nggak mikirin kayak kedepannya YouTube nih mau bikin konten apa gitu. Jadi udah kesel juga gue men gitu. Dan juga banyak banget yang ingin gue sharing juga tentang yang akhirnya kayak sampai sekarang tuh gue kayak bikin gak sih konten gitu. Ya itu balik lagi ke views gue gitu. Gue fair aja gitu, kayak gue ngebuka di podcast gue ini yang dimana ya ada rasa capeknya juga gitu men gue untuk bikin konten-konten tersebut gitu loh. Kalau dibilang gue ikhlas gue untuk bikin konten gitu. Kalau dibilang lu ngejar duitnya, lu ngejar AdSense-nya, gue nggak bohong, gue sama diri gue sendiri ya gue ngejar itunya juga gitu. Tapi bukan berarti gue dengan mengejar itunya tuh kayak menghalalkan segala cara, enggak gitu. Kagak men. Kalau gue menghalalkan segala cara, ya mungkin gue akan bikin konten yang monoton, akan gue ikutin gitu loh. Tapi kan nyatanya enggak gitu gue gitu. Di sini lebih gue tuh nggak merasakan apa ya, apresiasi gitu, kayak views gue kok segini-gini aja, apa yang salah dari gue gitu. Nggak ada semacam apresiasi yang apa ya, salah nggak sih ngomong apresiasi sih ya, pokoknya kayak gini loh. Gue nggak tahu gitu sistem YouTube tuh sekarang tuh kayak gimana gitu loh. Gue udah ikutin yang namanya thumbnail, gue ya ikutin begitu gitu kayak orang-orang YouTube lain gitu. Terus game yang lagi hits gue ikutin gitu. Gue pernah kayak pengen ngambil keputusan kayak orang lain lagi main apa nih, lagi banyak mainin semua, contoh Spider-Man semua, main Call of Duty yang baru, game yang baru rilis, main Call of Duty semua. Nah gue tuh ngambil cara kayak ya udah gue mainin yang lagi gue demen, ya gue mainin, gue upload gitu. Dan nyatanya views gue ya segitu-gitu aja, yang menonton 1, 2, 3 gitu. Dan gue awalnya kayak ya udah deh yang penting jalan aja gitu. Memasuki 3 tahun gue gitu, masuki 3 tahun, udah 3 tahun mau 4 tahun YouTube gue gitu. Sampai temen gue ngomongnya, gue YouTube lu nggak ada perubahan ya, apa lu ganti konten? Yang tadinya gue tuh adalah konten gue mereview figur Gundam, yang memang gue lagi saat itu tuh memang lagi demen main Gundam gitu. Zamannya gue dari SMA ke kuliah tuh memang lagi demen-demennya koleksi Gundam gitu kan. Tapi kan gue nggak menyalahkan umur gitu, kayak bertambahnya umur gue 27 tahun gitu kan, nggak menyalahkan umur gue gitu yang sekarang, maksudnya gue nggak menyalahkan itu. Tapi lebih tepatnya saat itu gue pengen mengganti konten gue itu ke game loncat. Itu adalah gue kayak sadar diri gitu loh, setiap gue punya hobi pasti ada masanya gitu, pasti akan ada masanya hobi gue gitu. Kayak waktu itu gue lagi demen banget awal-awal kuliah ya kan, 2000 baju oversize itu gue rasakan saat eranya Fear of God gitu. Sebelum Fear of God, jadi gue udah ngerasain tuh dari Drop Dead gitu. Jadi pas saat gue beli itu tuh kayak eksklusif aja tuh buat gue gitu. Jadi gue dulu sempet mengkoleksi brand Drop Dead itu, jadi gitu loh. Jadi kalau gue punya hobi biasa tuh punya masa, tanpa gue kayak gue mau pensiun hobi gue deh. Walaupun kadang-kadang ada omongan dari mulut gue kayak gitu, tapi dengan sendirinya gitu gue, dengan sendirinya kayak ya udah dengan sendirinya berhenti gitu. Nah balik ke Gundam ya kayak gitu. Jadi saat gue bikin konten, gue kayak sadar kayaknya ada masanya deh. Masa iya gue sampai tua main Gundam ya? Masa iya ya gitu. Gue di situ itu udah terbesit di otak gue gitu loh.
Terus juga ya gue mengakui juga sih kayak ini kayaknya kalau gue terus-terusan beli Gundam, keuangan gue bisa rembes yang ada bisa habis, bisa rugi gitu, maksudnya kayak gitu loh. Walaupun kalau dijual lagi menguntungkan juga Gundam gitu kan. Terus yang ketiga ya, Gundam tuh gini loh, pasti dia tuh demen banget yang namanya Reisu. Reisu tuh lah, jadi kayak versinya si Superman tuh kayak Strike Freedom lah. Ini baik banget nih, kalau yang demen Gundam tahu nih. Strike Freedom itu tuh ada yang 2.0, terus ada yang Metal Build ya kan, Strike Gundam atau Strike Freedom Gundam gitu. Jadi kayak Gundam tuh sering banget yang namanya tuh reisu gitu loh. Terakhir beli Gundam itu gue beli di Bandai. Nah itu lumayan menguras yang namanya dana sih saat gue beli di Bandai itu pokoknya. Ya pokoknya terakhir itu tuh konten gue tentang review Pi Bandai saat itu. Itu tuh di situ tuh udah mulai kayak nggak ada masa depannya nih konten nih. Kayak nggak ada masa depannya nih konten untuk mainan gitu. Saat itu gue kayak udah deh, enough deh, gue kayak ya udah gue berhentiin, bukan kayak udah gue berhenti gitu ngomong berhenti, ini gue pengen bikin. Tadinya tuh gue pengen rada lebay gitu kayak, hai guys semuanya, apa kabar, gue nih. Jadi gue pengen memberitahukan kalau gue pengen mengganti konten gue, jadi kayak dari mainan ke game gitu. Jadi sempet pengen kayak gitu, tapi ya gue berunding lagi ke tim gue, berunding lagi ke teman-teman gue. Jadi kayak nggak usah lah, ngapain, lu siapa itu, kayak lu terkenal aja belum gitu, lu dikenal orang aja belum gitu, kayak gitu game terus ya kan. Akhirnya gue memutuskan 2019 deh, 19 atau 20 ya, 19 gue memutuskan ya, kayaknya 19 deh. Gue memutuskan untuk ya udah gue game aja, gue bikin game wall truck aja udah. Wall truck sama ya udah nih podcast men. Kalau podcast itu baru-baru pas pandemi gitu, karena lagi gabut. Gue pertama kali bikin ya di kamar mandi, bener-bener kayak ya gue gabut gitu, masih pengen aja bikin podcast kayak lagi diem di mana gitu, apalagi diem di kamar, apalagi lagi di tempat apa gitu, kayak ya udah gue todong aja voice memos kayak gini kayak sekarang nih kan. Ya udah langsung aja gitu, ngomong aja ngalur ngidul. Walaupun sebenarnya podcast yang benar mah ya pakai skrip sih, yang gue tahu sih ya. Terus dengan kualitas audio yang bagus kayak gitu sih ya. Jadi kayak gitu. Nah itu akhirnya memutuskan untuk bikin konten 2 aja gue sekarang, game wall truck sama ya itu podcast sekarang gitu. Nah apa sih emang hubungannya sama ini semua ya? Itu men, maksudnya yang bikin gue apa ya, yang bikin gue kekurangan semangat kali ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Maksudnya adalah gak ada ini loh, maksudnya konten lain gitu loh. Konten lain pertama kayak gitu ya kan. Kedua yang tadi gue bilang, views gue kayak merasa aneh dengan algoritma YouTube tuh sekarang tuh kayak gimana sih gitu loh. Akhirnya di 2020 kemarin pas gue mulai ada project yang ya kok gue sebut ya sedikit menghasilkan gitu ya, sampai sekarang gue kerjakan. Gue melihat kayak apa ini yang akan gue prioritaskan utama ya gitu. Gue jadi meninggalkan sisi gue yang ini loh, sisi gue sebagai ya yang gue suka sebagai content creator gitu loh. Kayak bikin konten kayak konten horor gitu. Konten horor gitu kan, kayak tublek horor itu seru banget sebenarnya sih. Tublek horor seru banget, itu ngaco banget. Jadi gue klarifikasi, tublek horor tuh emang bener-bener apa ya, konten yang ngaco. Jadi kalian kalau mikir itu serius, sebenarnya serius. Itu tuh awal tuh bercanda banget, emang bener-bener kayak gue ngobrol sama teman gue gitu, si Raffi kan, ini gue pengen bikin kayak Ewing gitu, pengen bikin kayak Risa Sarasvati gitu, kayak
rasanya apa sih feelnya gitu loh. Gue tuh kayak pengen tahu gitu, emang seserem apa sih. Rencananya sih kalau yang terakhir ini baru rencana ya, pengen bikin yang epic gitu. Gue pengen pengen ngajak orang gitu, pengen ngajak teman gue lebih dari satu gitu, lebih dari satu orang ngikut gitu. Jadi konsepnya itu udah dibikin di tahun lalu, tapi karena gue udah kasihkan nggak bikin konten jadi kayak terbengkalai nih. Nah, konsepnya gitu udah dipikirin, tapi tempatnya belum dapet. Karena gue menginginkan kayak di luar Jakarta kok, yang udah kan tuh Black Horror ini kan di Jakarta mulu nih, di Jakarta terus Depok paling jauh ya paling nggak nyampe sih, kayaknya belum pernah sih ke Bogor sih. Ya paling Jakarta, sekitar Jakarta sih, Jakarta sama Depok udah itu aja kayak gitu. Ya jadi kayak gitu, jadi mulainya dari November gue kayak kasihkan dengan project gue. Di tengah-tengah itu sih pas dalam perjalanan gue ngejalan project gue tuh juga mikir kayak bikin konten apa lagi ya. Tapi udah karena udah kan loh, ngapa nih gue nih? Karena udah kasihkan dengan melalaikan pekerjaan di YouTube, jadi kayak ya udah sampai sekarang nih detik ini gue kayak ya udah biasa aja gitu. Biasanya tuh gue kayak harus bikin konten, harus ngedit A, B, dan C, tidur pun malam gitu. Dan gue merasakan efeknya semenjak gue meninggalkan dunia per YouTuber. Ninggalin sih enggak, tapi gue nyebutnya gue lebih lebih menikmati aja kalau sekarang gitu, mau bikin yang enggak gitu sekarang gitu. Kayak sekarang aja kayak kebetulan kepikiran gue lagi di sini, feelnya lagi enak ya kan. Ya udah gue lagi pengen ngobrol dengan podcast dengan kalian gitu, dengan podcast dengan kalian, ya udah gue bikin aja dengan kayak gitu. Ya udah gue bikin, feelnya enak gitu, pengen menceritakan aja kemana aja sih gue nih kan gitu loh. Nggak bikin konten hampir setahun kan kemarin gitu. Jadi kayak gitu. Ada rasa kecewa gak sih? Ya ada gitu gue dengan kayak penonton gue kenapa segini aja ya gitu. Gue ada kayak gitu juga gitu, yang bikin rasa kayak maju nggak ya gitu. Bisa dibilang ya mungkin gue kayak lu mah nggak kuat orangnya, lu mah kurang begini, lu kurang ekstrim lah, lu kurang A dan B dan C gitu. Ya mungkin kalau kalian mendengarkan kayak gini pasti kayak ada yang berbicara kayak gitu, ya gue nggak menyalahkan juga sih kayak gitu. Ya jadi kayak gitu sih. Jadi gue selama ini nggak memikirkan kontennya karena udah serius dengan project yang lagi gue bangun gitu loh, di luar dari content creator gitu. Jadi gue memang lagi serius di dunia ya kalau orang sih nyebutnya entrepreneur ya kayak gitu. Ya gue lebih memprioritaskan yang itu dulu gitu. Sekarang ini gue memang benar-benar kayak pengen lebih santai aja untuk mengerjakan konten gue. Ini aja gue nggak tahu nih nguploadnya kapan nih ya kan. Gue bisa mungkin tahun depan mungkin nih gue upload nih ya kan. Kayak gitu sih. Jadi ya gitu. Terus selanjutnya gue pengen menceritakan juga, ini salah satu juga yang bikin gue nggak bikin konten juga adalah di bulan Desember gue itu habis dari Jogja. Di akhir Desember sih lebih tepatnya, gue jalan ke Jogja bersama keluarga gue dan saudara gue. Kita pulang itu di Januari, gue Januari tanggal 4 atau 5 apa 6 tanggal 6 kita pulang. 6 Januari. Nah dari situlah terjadi yang namanya kejadiannya itu. Jadi pas di Jakarta sih lebih tepatnya, gue terkena COVID.
Jadi gue terpapar penyakit COVID-19. Gue sih nggak tahu ya apakah gue terpapar di Jogja atau di Jakarta gitu. Soalnya sih ya terpaparnya ya pas pulang sih. Gue jadi pas pulang dari Jogja, terkenanya itu kayaknya tanggal 10 deh. Tanggal 10 gue lupa tuh hari apa. Pokoknya gue Jumat tuh udah di Jakarta. Mungkin at least kayak tanggal 8 atau tanggal 9 kali ya. Gue udah di Jakarta. Itu tuh belum tahu itu kalau gue itu terkena COVID itu. Gue terkena COVID itu baru tahu pas gue dirawat. Mau dirawat lah lebih tepatnya saat itu. Baru ketahuan gitu, maksudnya penyakitnya gitu. Awal-awal tuh gue pengen kasih tahu ke kalian ya, ini memang penyakit nggak main-main men gitu. Ini apa ya, bisa dibilang memang dahsyat banget gitu nih. Untuk penyakit ini nih nggak main-main, bener-bener nggak main-main. Makanya bagi kalian yang di luar tetap pakai masker. Kalau emang kalian udah saking gabutnya pengen kayak gue nih, hari ini gabut banget nih ke Bekasi, sebenarnya juga nggak boleh sebenarnya gue nih pergi jauh-jauh. Tetap yang namanya tuh pakai masker. Sering-sering yang namanya berjemur sih, berjemur di luar di pagi hari itu penting banget, itu penting banget. Pas dirawat tuh gue tuh penting banget itu loh, itu penting banget. Sama mengkonsumsi vitamin C sama vitamin D, itu penting banget. Sama Zegavit jangan lupa, itu penting banget soalnya. Kalau bisa sih mengurangi ya. Ini gue nggak menyalahkan, kalau gue nggak menyalahkan minuman yang lo konsumsi kayak contohnya kayak teh atau kopi ya itu. Karena sekarang ini gue memang mengurangi untuk yang namanya mengkonsumsi kopi gitu. Baru jadi kayak gitu. Jadi ceritanya gue terkena COVID-19. Penyakit ini dahsyat banget teman-teman. Jadi teman-teman harus berjaga-jaga. Dan gue awalnya tuh sakit pinggang. Jadi awalnya tuh sakit pinggang. Terus 4 hari sesudahnya badan gue panas men. Badan gue panas banget waktu itu. Panas banget akhirnya. Terus lidah gak ada rasa waktu itu. Tuh bener-bener gak bisa apa yang merasakan gitu deh. Terus hidung kayak bau gitu, kayak bau COVID sih gue nyebutnya. Emang kayak baunya aneh banget itu hidung. Gue nyebutnya bau COVID sih, soalnya aneh baunya kayak gitu. Kok diceritain kayak gini gue bengong banget sih. Bingung aja gitu gue, kenapa gue bisa terpapar ya. Jadi gue terkena COVID, terus batuk-batuk deh gue di hari ke-6 batuk-batuk gitu. Pas itu sih belum parah ya, tapi badan udah mulai lemas. Jadi skip aja deh. Jadi gue jadi gue langsung, bukan lupa, maksudnya langsung aja ke hari berikutnya. Jadi gue pas gue ke rumah sakit, akhirnya tes kan, swab di situ. Antigen, awalnya antigen dulu kan. Soalnya kalau antigen itu kan hanya di hidung aja, mau nggak mau di swab kan, swab antigen, karena buat di mulut juga gitu. Itu udah mulai males men. Itu gue udah mulai, pernapasan gue udah mulai sesak saat itu. Itu kalau gue ingat sekarang nih, hari ini ya, gue bisa bikin podcast nih hari ini untuk mengingat kemarin gitu ya. Jadi gue tuh hitungannya ya, ini langsung loncat aja deh. Hitungannya tuh gue 2 bulan bro, hitungannya penyakit itu. Awal Februari, kayak tanggal 16 Februari gue udah free.
free dari segalanya, maksudnya ya alhamdulillah, maksudnya sehat gitu, sehat kembali, kayak udah mulai bisa jalan, bisa menghembuskan napas bisa menghembuskan napas dengan lega gitu, maksudnya nggak merasakan apa-apa itu ya. Di tanggal 16 Februari gue sakit itu, dirawat itu tanggal 20 deh. Nah di situ tuh gue kok ingat-ingat itu gimana ya, sempat skip juga sih, karena tahu-tahu pas lihat gue bisa memegang HP itu kayak di bulan Februari atau Januari gitu, gue lupa, bukan Januari akhir ya, karena kan kenanya itu di pertengahan. Sudah pulang dari Jogja, tanggalnya gue lupa persis deh, pokoknya nggak jauh dari pulang dari Jogja itu ya gue kena lah gitu. Gue nggak menyalahkan dari Jogja apa gimana, gue nggak tahu juga sih, maksudnya gue mungkin bisa terkena juga di Jakarta, karena kan pas pulang itu gue dari Jogja itu di hari Jumatnya, di Minggu itu kan gue sholat Jumat di masjid juga. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu deh gue kenanya tuh di mana gue. Ya maksudnya di situ gitu, di Jakarta gue kena. Mungkin bisa juga gue kena pas di pesawat dari Jogja menuju Jakarta, gue juga nggak tahu dari situ kan, makanya ya udahlah. Ada yang bilang kayak dari temen gue, mungkin lu bisa kenanya di pesawat men gitu, mungkin di Jogja mah enggak, di Jakarta bisa jadi di pesawat gitu. Memang di pesawat, di salah satu maskapai memang ada yang enggak apa ya, kayak terpisah gitu, ada yang kayak biasa kan bangku kan di tengah tuh dikosongkan ya, tapi di pas gue pulang gue nggak bisa nyebutin nama maskapainya. Itu memang di tengahnya itu yang kan kursi pesawat itu kan ada 3, yang tengah itu nggak, maksudnya diisi sama orang gitu. Jadi ya gue nggak tahu sih ya gimana gitu. Ya udahlah, yang pastinya alhamdulillah gue bisa sembuh. Ya pokoknya penyakit itu nggak akan gue lupain sih untuk proses penyembuhannya gue sampai detik ini gitu loh, bisa sampai sekarang gitu. Maksud dari pas gue sakit sampai sekarang ini gue bisa jalan-jalan lagi, gue bisa bekerja lagi dengan normal gitu, bisa sehat kembali. Yang gak terpikirkan saat gue sakit waktu itu, yang dimana kalau minum pil tuh banyak banget men, gila berapa pil tuh gue beli dikasih pil untuk penyembuhan gitu saat gue kena COVID gitu. Dan gue dirawat di salah satu rumah sakit lah di daerah Jakarta Selatan gitu. Jadi ya nggak bisa terlupakan lah untuk penyakit ini gitu loh. Yang tadinya gue pikir kayak COVID itu ada, gue termasuk orang yang percaya dengan COVID, tapi gue menganggap COVID ini tidak berbahaya gitu. Dan ternyata salah gue, salah besar. COVID itu bahaya banget. COVID itu ada dan bahaya. Dan gue menyikapinya tuh, maksudnya gini, gue menyikapinya untuk sekarang ini ya, berusaha untuk tidak lebay. Bukan berarti gue nggak berjaga-jaga ya, maksudnya tuh ya kita tetap keluar gitu, tapi tetap berjaga-jaga gitu. Bukan berarti kayak ya udah, maksudnya gimana ya nyebutnya ya, lebih enaknya ya begitu. Maksudnya kayak ya udah, kalau keluar ya, kalau mau keluar tetap sesuai protokol gitu, pakai masker, bawa hand sanitizer, tetap berjaga jarak. Yang penting tuh berjaga jaraknya. Terus setiap pagi lu mengonsumsi vitamin C, vitamin D, jaga fit gitu. Terus minum ya minuman-minuman herbal kayak jahe. Kurangi yang namanya minuman-minuman yang bergula gitu, walaupun gak ada sangkut pautnya, tapi untuk kesehatan juga. Karena gue pas dirawat, berat badan gue kan naik tuh ya, otomatis. Sebelum dirawat juga udah naik berat badan gue gitu. Berat badan gue tuh hampir 98, bayangin aja udah mau 100 kan saat itu. Kalau sekarang ini gue 80
berapa ya kemana ya, gue kayak 87 deh, 87. Penyebabnya adalah gue tuh keberatan badan. Jadi pas gue dirawat udah mulai penyembuhan, dokter tuh, jadi dokter gue menyarankan gue untuk yang namanya mengurangi berat badan. Berat bobot gue nih, berat badan gue harus diturunin. Ditakutkan kata dia, mumpung masih muda katanya, dibilangnya mending lu turunin berat badan lu deh, takutnya nanti lu bisa kena serangan jantung. Digituin bro. Kenapa saat gue terkena covid, jantung dan paru-paru gue tuh bengkak. Itu ya penyebab gue gak bisa sesak napas lah, bisa dibilang ya. Ya itu mungkin juga pengaruh juga kali ya berat badannya. Gue nggak tahu sih, dokter ngomongnya gitu sih. Gue jadi di situ gue parno men. Gue langsung kayak gue nggak punya penyakit jantung, alhamdulillah nggak punya gitu. Gue nggak punya riwayat penyakit yang A dan B dan C itu ya, alhamdulillah yang nggak mau gitu kan. Ya di situ dibilang kayak gitu ya gue langsung wah ya gue mau sehat gitu langsung cuy. Jadi tuh rutinitas gue kalau gue lagi free ya Jumat, Sabtu, Minggu gue sepedahan men sepagi. Kalau masalah kayak dapat berat badan turun, berat badan gue pengen ngurusin badan gue, pengen diet. Jadi tuh gue menanamkan di pikiran gue tuh kayak enggak, gue bukan mau diet gitu, tapi memang pengen sehat aja gitu. Mengurangi makan, mengurangi konsumsi makanan gue yang mungkin biasanya 3 piring kali ya, sekarang ya bisa 1 piring gitu. Mengurangi namanya minum kopi yang biasanya gue 3 gelas gitu, sekarang kadang iya kadang enggak, kadang iya 1 gelas ya kadang enggak. Bisa begitu. Yang tadi tuh edik banget, kalau nggak ngopi tuh gue nggak enak men, kayak nggak hidup gue gitu loh. Gue kok nggak ngopi kayak nggak hidup gue. Kayak tuh kayak gimana ya? Harus ngopi gitu, pokoknya harus kena gula aren. Pokoknya kok kagak gitu nggak hidup gitu. Pada saat itu ya gitu. Tapi kalau sekarang kayak udah kebiasaan, kayak ya udah deh, kalau nggak ngopi nggak apa-apa deh. Ya udah, biasa aja gitu. Paling ya kalau mau beli minuman manis ya paling beli minuman merek yang lain kayak gitu. Paling bukan kopi, kayak paling tuh ya biasanya larinya ke susu sih gue, atau enggak ke teh gitu, teh dingin gitu. Walaupun sebenarnya juga itu nggak bagus juga sih ya. Ya tapi larinya ke situ sih biasa. Pasti gue lari ke situ gitu larinya. Tapi untuk edik sih ya alhamdulillah enggak sih. Enggak kayak waktu itu kopi sih. Kalau kopi sih ya gila sih. Jadi ini enggak menyalahkan gua tuh, oh kalian tuh kena covid dan ngonsumsi kopi, enggak. Jadi tuh intinya adalah mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan juga enggak bagus sih, intinya kayak gitu aja. Begitu. Ajan ya bisa. Jadi ya intinya sih kayak gitu sih. Jadi gue pengen menceritakan kayak kemana aja gitu gue selama ini. Terus gue memutuskan untuk bikin konten lagi hari ini, yang dimana juga gue nggak tahu mau diupload kapan gitu kan ya. Sekarang lebih tepatnya Tublek channel itu lebih mengalir aja. Ada kesempatan bikin ya, kalau enggak ya enggak. Kecuali kalian mungkin bagi yang nonton mungkin kali itu akan prioritaskan untuk yang pertama kali ya. Gue nggak tahu sih. Ya, kayaknya sih pengennya lebih santai aja sih di Tublek channel sih, kayak gitu. Apalagi ya pokoknya gitu sih. Gue jadi sembuh. Oh iya, ini gue pengen ngasih tau juga. Jadi pas gue sakit tuh, ini sih parah sih. Jadi tuh pas gue mau ke kamar mandi cuy, itu untuk jalannya itu susah banget. Bukan gak bisa jalan ya, lebih tepatnya harus ada ancang-ancang gitu. Karena kan sesak kan gue, kan napas gue kan.
harus ada ancang-ancang kayak napas gue kuat gini ya untuk kamar mandi. Padahal kamar mandi itu cuma di sebelah tempat tidur kamar mandi. Bayangin aja. Itu kan kalau kita jalan kan pasti otomatis memompa kan jantung kan. Itu langsung capek dan bisa sesak gitu gue. Jadi kalau inget-inget itu tuh, kalau inget-inget waktu itu tuh gue di bulan Januari Februari tuh kayak oh man, 2021 diawali dengan gue terkena COVID itu kayak ya udah deh. Tapi gue memaknai penyakit itu adalah Tuhan tuh, Allah tuh maksudnya mengasih suatu rezeki ya, kalau gue sendiri nyebutnya ya, memberikan suatu pengalaman yang baru mungkin ya, memberitahukan kalau ini penyakit bener loh gitu. Bisa dibilang rezeki karena mungkin lu tuh salah satunya orang yang terpilih gue terkena penyakit itu. Terus juga gue memaknai Tuhan tuh apa ya, God memberikan pesan mungkin kayak gitu, gimana nyebutnya ya, pokoknya ada makna gitu di balik peristiwa itu gitu. Gue sih maknanya gitu. Allah tuh kayak ngasih kayak gitu nggak mungkin tanpa alasan lah gitu. Kita tahu lu kena gitu tahun 2021 sampai gue kepikiran kayak apakah gue terlalu kebanyakan bersenang-senang ya gitu. Gue sampai berpikir begitu gitu gue saat gue terkena gitu. Terus juga gue merasa kayak saat itu ya gue sempet yang namanya nggak megang HP gitu kan, maksudnya nggak megang HP, nggak melihat kayak sosial media yang lain gitu, kayak apa, nggak buka WA gitu segala macam. Pas gue buka WA, pas gue bisa apa punya kesempatan untuk megang HP atau buka HP tuh, gue melihat ya sosial media tuh gini, kayak di pandangan gue ya mungkin bisa dibilang tuh gue menyalahkan Tuhan juga gitu. Kayak kenapa ya teman-teman gue nggak kena ya, yang dimana mereka kadang melanggar daripada gue. Jujur gue begitu, gue di dalam hati gue tuh ngomong gitu. Kadang-kadang gue lagi bengong tuh begitu, kayak teman-teman gue yang lebih tanda kutip ngaco gitu daripada gue, kok gue malah gue yang kena gitu. Di situ kan bisa dibilang ya gue menyalahkan kehendak Tuhan gitu, kayak ya menyalahkan keadaan gitu gue. Di situ gue kayak menyesal aja gitu kalau inget saat itu sih. Pas gue sakit gue bisa berpikir begitu ya gitu. Tapi gue mewajarkan keadaan itu karena bisa dibilang ya depresi lah. Karena mental pun kena juga bro. Kalau sekarang tuh banyak banget tuh ngomong kena mental gitu. Kena banget cuy. Covid tuh pinter banget. Covid tuh tahu kayak kelemahan lo tuh apa gitu. Ya kelemahan gue ya panik gitu. Kadang-kadang gue panik kan tuh. Itu kasih panik men. Banyak banget lah kalau diceritain. Banyak banget dari A sampai Z tuh panik apa aja tuh ya, banyak banget. Dari kehidupan pun juga muncul tiba-tiba. Masalah kayak yang nggak pernah kepikirkan jadi pikirkan. Contohnya kayak kalau gue tua nanti nih, kalau gue nggak punya istri kayak emak gue yang mau ngurusin gue nih, gimana ya? Itu kan nggak pernah kepikirkan. Maksudnya ya dipikirin sih ada, tapi nggak dipikirin kayak pas gue sakit itu tuh. Maksud gimana ya? Sampai gue ngakak kayak. Maksudnya tuh kayak aneh gitu. Itu tuh baru pertama kalinya pas gue kena Covid tuh berpikir begitu. Gue sih mewajarkan karena ya pas gue udah mendingan tuh gue diurusin sama nyokap gue. Mungkin dari situ kali ya, maksudnya kayak gue berpikir kayak kok gue nanti punya istri nih apakah ada ya, maksudnya gue ya nauzubillah min dzalik, maksudnya jangan sampai gue punya penyakit aneh pas gue tua gitu. Gue sih nggak pengen gitu kan, maksudnya kayak apakah ada gitu seorang istri mau merawat suaminya yang punya penyakit parah gitu ya, di era ini ada nggak sih gitu? Sampai gue berpikir begitu kan, jarang-jarang banget gitu cuy. Gue berpikir kayak gitu sampai begitunya cuy, sampai segitunya gue.
waktu itu ya gue nangis gitu ke nyokap gue gak pengen, maksudnya nyokap gue meninggalkan gue dan adik-adik gue tuh secepatnya gitu, sampai segitunya. Malah ada momen lucu pas kakak ipar gue lagi ngobrolin saudara gue kan, ya ada something lah gitu. Jadi kayak gibah-gibah dikit gitu ya pas gue lagi di rumah sakit. Ya itu, gue malah kepikiran kayak ih gue nggak mau jadi suami yang kayak gini. Maksudnya ya itu aduh ngaco banget nih kalau ngomong di podcast gini ya. Maksudnya kayak omongnya ngaco lah, pokoknya kayak hal yang mungkin gue pikir tuh adalah hal yang tidak beruntung kali ya. Di pikiran gue tuh gue nggak mau beruntung kayak gitu. Gue pengen jadi orang yang bagus gitu loh di masa depan, begitu sih ya. Pokoknya begitu dah, pokoknya aneh-aneh aja dah. Dan itu pas gue lihat YouTube-nya Ari Lasso yang terkena COVID juga kan. Ternyata Ari Lasso terkena mental juga. Ternyata dia psikologisnya kena juga gitu. Dan dia kena depresi juga gitu. Jadi ya COVID ini pinter banget menurut gue sih. Jadi kayak gitu. Ada aja ya. Waduh, udah berapa menit nih? Belum 1 jam ya. Ya kayak gitu sih ya. Paling gue banyak ingin menceritakannya, kurang lebihnya begitu. Selama gue lama gak bikin konten, terus juga penyebabnya apa gitu. Walaupun dibilang ya penyebabnya COVID, tapi sampai saat ini sih memang belum belum terpikirkan kayak Tublek mau bikin apa lagi sih, belum sih. Paling ya wall truck sih paling sih. Seniat-niatnya gue pengen balik lagi rajin bikin konten sih. Ini bukan gue announce kayak gue akan meninggalkan YouTube, enggak. Gue akan tetap berusaha untuk upload sih ya. Mungkin dalam setahun, mungkin sekali. Ya gitu sih, maksudnya kayak ya udah gue usahakan gitu, maksudnya kayak ya udah gue usahakan bikin aja gitu. Mungkin kali ini akan bikin kayak lebih fokus kayak ya podcast ngomong sendiri sama bikin wall talk lah, paling kayak gitu sih gitu. Terus juga ini tuh tadinya tuh nggak mau gue bikin men, karena ya mau ngapain sih gue ngomongin konten gue kena COVID gitu. Tapi ya lagi bengong aja gini, kayak ya udah gue bikin aja kayak gitu. Jadi ya udah deh kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya udah gitu aja konten kali ini untuk podcast Tublek Podcast. Semoga aja podcast gue ini bisa membuat ya mungkin informasi yang kalian tadinya nggak tahu, contohnya kayak tadi COVID, bisa kalian tahu COVID itu ya berbahaya. Terus juga kenapa alasan gue nggak bikin konten itu akhir-akhir ini tuh bagaimana, tadi udah gue jelasin. Kayak ngelihat YouTube itu sekarang tuh udah mulai aneh buat gue gitu kan. Kalau kita ngikutin aja yang terkenal, belum tentu juga gitu gue bisa trending sih. Enggak sih, gue nggak ngejar trending, maksud gue lebih tepatnya kayak viewsnya tuh ya lumayan ada yang nonton lah, lebih tepatnya kayak gitu gue. Tapi kan nyatanya kan berbeda banget gitu. Jadi ya gue maknainya ya udah, maknainya dengan kayak ya udah tersenyum aja deh. Maknainya nggak mau sedih lagi, udah gue lebih kayak menikmati aja deh gitu sekarang gitu. Ya udah deh, untuk konten kali ini cukup sampai di sini aja. Jadi tungguin konten-konten Tublek yang lainnya nanti. Ya lihat aja nanti apakah
akan ada uploadan baru apa tidak, tapi gue usahakan untuk sebisa mungkin untuk mengupload konten Tublek kembali gitu. Oke, sampai jumpa. Silakan subscribe and yo.